Halo. Selamat datang di Gutok, Mas. Yes, terima kasih diundang. Oke, jadi nanti sebelum kita ngobrol lebih jauh, di Gutok tuh biasanya di depan tuh kita akan ada kuis, Mas. Oke. Kuisnya nanti pilihan ganda kok, seputar Indonesia. Nanti saya akan membacain pertanyaan pilihan ganda, nanti Mas Anas jawab seberapa Indonesianya, Mas. Oke. Oke. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Kita mulai ya, Mas ya. Iya. Yang pertama, berikut ini adalah band-band dari Bandung. Ini yang kebetulan besok manggung di Prambanan Jazz ini. Kecuali ya. A. Moka, B. Kahitna, C. Ran. Pasti Ran lah. Wah, ada anak Jogja itu soalnya. gampang banget ini, jelas. Oke, ini sepertinya akan sedikit sulit ya. Oke. Bandara di Indonesia dengan runway atau landasan terpanjang. Oke. A. YIA, B. Ngurah Rai, atau C. Hang Nadim. Hang Nadim lah. Biasanya salah. Atau biasa ngukur. Ini benar atau salah? Benar atau salah? Oke. Pulau Bali lebih luas dari daerah istimewa Yogyakarta. Benar pasti. Pulau Dewata kan? Ya. Benar, benar. Yang keempat, kota paling dingin di Indonesia. A. Mobago, B. Bukit Tinggi, atau C. Kota Mulia. Mobago itu Mobago. Oke, kita review, Mas. Oke. Yang pertama tadi, wah ini jelas mesti tahu lah, band yang bukan dari Bandung itu beneran. Ya. Jakarta ya. Terus bandara dengan landasan runway terpanjang itu benar, Hang Nadim. Daripada YIA dan Ngurah Rai. YIA itu 3.250 meter, Ngurah Rai 3.400 meter, kalau Hang Nadim itu 4.025 meter. Benar atau salah? Pulau Bali lebih luas? Benar. Sering eksplor Bali ya Mas tadi. Jauh. Bali itu 5.780 km persegi, sedangkan Jogja atau DIY itu 3.186, hampir separuhnya. Kota paling dingin di Indonesia, tadi Mobago itu salah. Yang benar Kota Mulia, itu di Kabupaten Puncak Jaya. Oh, Puncak Jaya. Tadi nyebut Puncak Jaya tahu pasti ya. Di Papua Tengah emang 2.500-an mdpl. Saya pikir Mobago itu Papua. Enggak ya? Oke Mas Anas, Iya. kita ngobrol nih. Yang pasti ngobrol soal seputar industri musik dan promotor atau nanti khususnya soal Prambanan Jazz itu sendiri. Oke. Yang akan tahun ini di tanggal 5 besok ya, 5, 6, 7 Juli. Betul. Dulu berawal dari iseng Mas, kita bikin konser iseng. Tapi konser iseng pertama itu langsung grand flight Iya. Oh, udah baca berarti ya. Ya kalau Mas, betul. bikin kulik soal Mas Anas tuh berawal dari bikin konser iseng, tapi gestarnya grand flight. Iya. Terus setelah itu menginisiasi Trio Lestari. Iya. Terus sampai pada titik sekarang ini. Betul. Awalnya wartawan, publisher buku, terus tiba-tiba ya suka nonton konser, terus di promotor musik, di industri musik lah secara general. Nah itu momentum awal tiba-tiba kayak, oh aku jalan kayaknya di industri musik ini. Itu seperti apa Mas dulu mau sampai dapat di momentum itu? Ya mungkin backgroundnya ya, kalau kita throwback, saya itu memang kan pemburu konser dari dulu ya, sejak SMA lah ya. Sejak SMA, kemudian kuliah gitu. Nah, kadang-kadang kalau ngelihat konser itu sebagai penonton itu ada keinginan, ini kalau diginin bagus nih, ini kali ini bagus nih. Cuman karena kita posisinya sebagai penonton kan, ya cuman bisa berandai-andai kan gitu. Nah, itu sebenarnya yang melatar belakangi suatu saat saya pengen nih bikin pertunjukan yang konsep itu dari saya gitu, intinya gitu. Jadi makanya terus kepikiran bikin Trio Lestari itu ya saat itu. Awal mulanya walaupun terbentuknya belum namanya Trio Lestari, waktu itu ada Glenn, Tompi dan Sandi Sondoro gitu. Nah akhirnya ternyata itu menjadi fenomena baru, menyatukan 3 artis gitu ya, laki-laki. Konsepnya sederhana, bagaimana bikin konser yang sold out-nya cepat. Caranya pasti kalau yang pasangannya perempuan yang ngefan, pasti pasangannya ikut. Karena takut kan. Benar, terbukti. Nah, jadi
Trio Lestari itu konser pertama tanggal 4 Mei 2011 di Jogja. Waktu itu di Grand Pacific. Itu sold out dalam hamin sebulan. Hamin sebulan Ya, ya, sold out. sekitar 5 ribuan tiket. 2019. Waktu itu media baru ada Twitter ya, belum ada Instagram. Iya, 2011 ya. Betul. Dan itu fenomena baru dan akhirnya viral dan kita tur 12 kota sold out semua di seluruh Indonesia. Awal mulanya itu. Betul. Ini lanjut aja Ya, ini ternyata ada divisi baru karena sebenarnya Raja Wali Indonesia ini kan lebih kepada event organizer dan agensi iklan gitu ya, baik ATL maupun BTL. Tapi kemudian saya putuskan bikin satu divisi musik promotor. Gitu. Itu Setelah Trio Lestari, betul. Walaupun sebelumnya sudah bikin tapi kan parsial ya, belum terwadai di Raja Wali Indonesia. Setelah itu dilegalkan sekalian di Betul. Raja Wali sampai sekarang. Menjadi salah satu divisi. Malah gitu. Jadi yang garda terdepan gitu ya. Terus ngomongin soal konser tuh Mas. Pertama kali nonton konser inget kapan Mas? Nonton konser musik pertama kali? Zaman SMA atau zaman umur berapa nonton? Oh, konser? Saya pertama kali nonton itu waktu itu Sanawiyah ya. Jadi masih Madrasah Sanawiyah gitu ya. Kelas 2 kalau nggak salah. Itu ada konser di alun-alun gitu. Gitu. Itu tahun berapa tuh? 89-an gitu ya, tahun 89 gitu. Itu pertama kali saya ngelihat konser tuh di situ gitu. Kalau sampai di usia sekarang, yang paling tidak terlupakan tuh konser apa Mas yang pernah didatangin ini? Wah, Andrea Bocelli ya. 2008 di Tuscany waktu itu. Langsung ke sana. Ya, waktu itu yang sebenarnya kepikiran mau bikin something di tempat-tempat heritage di Indonesia tuh ketika saya nonton itu secara langsung gitu. Karena di belakangnya cuman tumpukan-tumpukan batu tapi ada landscape-nya begitu. Nah, sebenarnya kita punya Candi Prambanan yang luar biasa dan genuine, betul-betul genuine. Pondok Borobudur 2008. Tahun 2008 waktu itu. Itu yang tak terlupakan ya. Yang lainnya juga masih ada lah ya, beberapa konser internasional karena saya ini termasuk orang yang hobi belanja ide di luar gitu. Jadi benchmark ya. Jadi tidak sekedar nonton musik festival di luar negeri tapi benchmark dari mulai tata kelola, ekosistemnya gimana gitu. Jadi nggak sekedar nonton artisnya gitu, tapi dari mulai flow-nya gimana, kuliner di mana gitu-gitu. Jadi memang kesukaan sebagai konser hunter itu akhirnya berkelindan kemana-mana ya dan sangat bermanfaat. Betul. Kalau festival musik yang nggak bisa saya lupakan tuh ada 2, Glastonbury Festival ya, sama British Summertime di London di Hyde Park gitu. Itu luar biasa karena di British Summer saya nonton Roger Waters ya, Pink Floyd, salah satu pendiri Pink Floyd itu Masya Allah gitu. Biasa. Di Glastonbury juga ada ratusan ribu yang kita bisa lihat gitu, penonton gitu. Itu sih. Ya. Oh iya. Terus soal tadi, soal ide nih Mas. Ya. Mungkin tadi yang 2008 di Tuscany itu ya. Terus gimana awalnya tuh tercetus ide mengkombinasikan antara heritage bangunan gitu, Prambanan dan musik akhirnya dijadikan satu dulu itu gimana tuh sampai pada kepikiran kayak gitu? Ya, Prambanan Jazz itu terlahir karena sebuah insiden. Oh malah karena ya, kecelakaan. Jadi saya sudah beberapa kali cerita soal itu. Waktu itu saya diminta untuk membuat sebuah festival di sebuah hotel di Jogja. Udah jadi, kemudian artisnya Kenny G. Sudah kita kontrak, sudah kita bayar 50% dan udah di-announce. Artisnya yang announce maksudnya. Jadi di websitenya itu udah di-announce. Kira-kira bulan Agustus. Acaranya 16 Oktober. Tiba-tiba dari pihak hotel itu berpikir 2 kali karena bikin musik promoter itu kan resikonya gede ya. Sementara kita tahu kalau hotel itu kan udah bisa dihitung, mereka biasa menghitung gitu. Ternyata ada ketakutan gitu, sehingga kontrak itu dibatalkan dengan Raja Wali Indonesia. Nah, sementara kami sudah punya artis Kenny G tanggal 16 Oktober. Nah di situ saya langsung berpikir, diapain ini ya gitu. Udah berlanjut kontrak. Udah, dan Kenny G sudah nge-announce tapi venue-nya di ballroom hotel itu. Nah di situ kemudian saya ingat tahun 2008 itu nonton Bocelli itu. Wah ini kalau di Candi Prambanan mesti sublim nih saya bilang. Saya nggak, habis itu saya terus ngajak anak saya, masih kecil-kecil. Saya ajak ke Candi Prambanan. Saya ingat banget itu, sore hari.
Terus mereka saya suruh mainan gitu. Saya pakai headset, saya dengerin lagunya Kenny G. Tapi matanya ngelihat Betul. landscape Prambanan. Saya betul-betul di Candi Prambanan. Wah, keren nih saya bilang. Ini kalau di sini keren nih gitu. Saya putuskan langsung. Udah. Kenny G saya pindah ke sini gitu. Saya komunikasi dengan agent setuju pindah venue gitu. Udah kita announce. Soal nama juga prosesnya agak panjang karena saya harus nyari nama. Kenny G ini karena dia ada unsur saksofonnya bla bla bla, muncullah nama Prambanan Jazz Festival. Makanya bukan hanya Kenny G yang main tapi ada beberapa artis saat itu. Saya masih ingat ada Tompi, ada Isana ya gitu. Nah, sangat excitednya akhirnya bener. Kami hanya jual 2.500 tiket. Begitu kami announce Kenny G di Candi Prambanan, 6.000 tiket sold out, terjual. Tapi tentu saja semuanya dengan segala kekurangan karena itu festival pertama Prambanan Jazz ya gitu. Wah, banyak komplain gak karu-karuan. Apalagi itu bangunan cagar Candi, budaya, betul. ya. Kita juga belum begitu paham soal regulasi dan lain-lain gitu ya. Dan ternyata yang jadi aneh, Kenny G sangat excited dan kaget yang nonton bisa ribuan orang. Karena selama ini kalau dia konser di Indonesia, saya pernah nonton dia di Makassar, yang nonton nggak lebih dari 200 orang. Tapi salah pemilihan venue, karena waktu itu dia seperti di sebuah klub begitu, yang mungkin itu kurang ini ya, kurang pas. Nah, pemilihan Candi Prambanan ternyata pas banget. Daya tarik sendiri buat penonton itu datang. Makanya konsepnya Candi Prambanan Jazz ini adalah memadukan dua mahakarya, Candi Prambanan dan musik. Gitu. Oh ya, berawal di Tuscany, nonton Bocelli, terus ngajak anak-anak ke Prambanan. Betul. Kenapa itu memilih Prambanan juga karena itu ya, berarti? Persis, karena yang paling deket kan. Dari rumah juga cuman Borobudur Jazz gitu. Betul. Iya. Tadi udah soal di beberapa interview pernah dengar Mas Anas tuh bilang kalau kurang lebih itu untuk menjadi promotor musik yang sukses itu ada yang namanya proses investasi kerugian. Ya, betul. Terus pernah nggak? Pasti pernah ya mengalami masa terendah dalam proses itu. Oh iya, pernah. Terus akhirnya bisa catch up gitu. Iya. Kayak gimana, Mas? Ya, memang kita ini kan bikin event ini harus selalu belajar ya. Seperti tahun 2017 pernah kita kejadian kan, kita belum pakai show management yang proper, sehingga sempat kejadian yang artis nggak bisa main atau waktunya terlalu mepet, kemudian pembagian dengan internasional artisnya nggak pas gitu. 2017 Prambanan Jazz saat itu, sehingga kita belajar terus gitu. Nah, termasuk soal hitung-hitungan gitu, karena bisnis promotor itu bisnis yang sangat high risk gitu, apalagi internasional artis ya gitu, sehingga saya mengatakan bahwa bisnis promotor musik itu harus benar-benar berhitungnya berkali-kali gitu. Jadi tidak mungkin kita membuat sebuah event langsung untung gitu, itu bisa, tetapi memang menghitungnya harus rigid betul gitu, karena faktor X-nya banyak sekali. Nggak hanya mengandalkan tiket ya, Mas? Iya, tidak hanya mengandalkan tiket. Jadi kita harus bisnis promotor itu harus ada pendapatan dari sponsorship, dari tiketing, dari merchandise, dari kuliner. Nah, sebenarnya yang paling susah itu memang bikin festival, karena festival ini kan masif dan melibatkan banyak stakeholder ya, gitu, melibatkan banyak pihak gitu. Makanya harus berhitungnya luar biasa gitu. Kalau soal itu sekarang kan ya paling setelah pandemi atau mungkin sebelum di awal-awal banyak tuh, kalau dulu konser musik itu berbasis pensi, terus tiba-tiba jadi festival berhari-hari, 2-3 hari. Terus perspektif Mas Anas melihat potensi musik festival di Indonesia ini, Mas, itu seperti apa, Mas? Bagus sih sebenarnya, hanya saja memang saya sering sampaikan ke teman-teman after COVID gitu banyak sekali promotor-promotor petualang gitu. Nah, ini yang kemudian bisa betul. Sehingga ini kemudian banyak akhirnya merusak ekosistem industri musik yang kemudian udah mulai naik bagus gitu ya. Petualang-petualang itu yang dipikirnya bikin event tuh gampang. Crowd, tiket terjual gitu. Tidak itu, karena banyak sekali variabel di belakangnya yang harus kita
antisipasi gitu. Soal komunikasi itu yang paling penting gitu. Karena nah, teman-teman yang biasanya berpikir begini ini hanya mengandalkan tiketing. Pertanyaannya kalau tiketnya nggak terjual bagus, ya kan? Nah, padahal penonton itu membutuhkan sesuatu yang something yang berbeda, yang fresh gitu ya. Sehingga orang ini tertarik untuk membeli. Makanya kekuatan konsep itu yang paling penting gitu. Dari sebuah festival atau sebuah event. Jadi sebuah festival musik itu kan antara konsep itu kan tergantung kemudian artisnya siapa, konsep acaranya gimana gitu. Berbeda dengan konser tunggal lagi gitu. Konser tunggal itu cukup satu artis gitu ya yang memang Coldplay udah selesai gitu ya. Hanya kemudian biasanya kalau konser tunggal konsepnya itu sudah dari sang artis gitu. Mereka sudah punya konsep soal multimedia, konsepnya apa. Jadi promotor hanya mendatangkan mereka, memfasilitasi kebutuhan, ridersnya apa, dan konsep acaranya sudah mereka. Berbeda dengan festival. Kalau festival kan kita yang bikin gitu. Jadi konsep itu selain line up-nya, konsep itu cukup punya daya tarik sendiri untuk penonton tuh bisa datang ke festival itu ya. Persis. Jadi line up tuh tergantung konsep yang kita bikin gitu. Jadi konsepnya kayak apa. Baru kemudian line up-nya mengikutin gitu. Jadi pasnya siapa nih line up-nya gitu. Line up kan banyak sekali ya gitu. Jadi targetnya apa, goals-nya apa gitu. Nah, itu yang paling penting adalah konsep dulu. Baru di breakdown dari sisi kebutuhan line up-nya seperti apa gitu. Kalau faktor-faktor yang jamak atau sering ditemui yang membuat konser itu gagal, itu gimana? Atau kemarin nih, belum lama ini yang kemarin di kejadian di Tangerang. Saya menduganya mereka bahasanya berpikiran bikin event itu mudah, bisa mendapatkan duit dari penjualan tiket, seperti itu. Sesimpel itu mereka berpikir, padahal tidak gitu. Yang paling berbahaya adalah ketika tiket itu tidak laku. Padahal sumber pendapatan utama dia dari tiketing, kan gitu. Nah, promotor musik itu harus punya jaringan yang luas. Jaringan sponsorship. Sponsorship itu tertarik karena apa? Konsep kita memang dimaui oleh mereka dan saling take and give kan. Sebenarnya kan begitu. Nah, makanya saya sebut, gimana problemnya ketika tiket ini tidak terjual? Apakah kemudian show-nya dibatalkan? Kan begitu. Nah, ini yang saya sebut berkali-kali itu soal investasi kerugian. Sebuah event itu sudah kita pasti melibatkan satu line up artis ya. Di situ banyak banget yang terlibat. Kemudian ada sponsorship, ya kan, yang memberikan kita sponsor dan mereka mendapatkan eviden yang harus kita berikan. Kemudian penonton yang sudah mengeluarkan uangnya untuk membeli tiket, membeli konsep kita, ini harus dijaga. Nah, ini yang saya sebut kesuksesan event itu ada dua. Satu sukses secara finansial, dua sukses secara event. Nah, ini pas pertanyaan selanjutnya tuh. Nah, gitu. Sebuah event itu bisa menguntungkan di dua pihak itu secara finansial, betul, tapi secara event itu sendiri. Ya, kita berharap semuanya adalah sukses itu adalah sukses finansial dan sukses event. Ya dong, karena kita bisnis kita di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ternyata secara finansial udah pasti rugi, event itu harus tetap sukses. Kenapa? Karena di situ kita menjaga trust, menjaga kepercayaan banyak pihak. Satu, sponsorship. Dua, pembeli tiket. Tiga, artis line up. Dan yang keempat pasti yang lain-lainnya ya, yang banyak terhubung. Salah satu contoh Mas, waktu kita bikin Westlife, ya kan, di Prambanan Temple. Kemudian ada voice major dan hujan, walaupun cuma 1 jam, tapi kemudian ngecembeng. Nah, ini saya harus sampaikan. Waktu itu ada resiko artis tidak mau main Westlife-nya. Saya sampaikan, kita kumpulin semua vendor yang terkait dengan sound system, terkait dengan lighting, terkait dengan elektriknya dan lain-lain. Dan mereka semuanya bersepakat membuat surat pernyataan bahwa ini tidak masalah. Gitu. Kemudian kita negosiasilah dengan road manajernya. Dan mereka tetap nggak mau. Dan artis sudah nggak mau main. Bisa dibayangkan kondisinya saat itu. Sementara ada hampir 10.000 penonton. Saya tetap negosiasi. Saya bilang, tahu nggak, artis itu posisinya tidak di venue. Jadi kami itu hanya negosiasi dengan si road manager.
Artis itu posisinya di hotel. Akhirnya saya sampaikan ke mereka, kalian harus lihat itu ada hampir 10.000 orang penonton yang sudah kedinginan hujan. Sementara dari sisi kami sudah memberikan pernyataan bahwa ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah, kami di Indonesia sudah biasa seperti ini. Tapi mereka kan kadang-kadang punya standar yang kita juga harus mengikutin ya. Bahkan ada The Massive, band pembuka mengatakan, Mas kita main aja nggak apa-apa. Supaya bisa tahu bahwa ini aman. Betul dong? Betul. Ya, bahwa multimedianya nggak apa-apa, lighting nggak apa-apa, sosial nggak apa-apa. Mereka tidak mau, nggak bisa. Ini show kami bukan show-nya The Massive. Itu kejadian di lapangan ya. Kita tidak boleh panik. Kita harus tetap. Nah, terus artisnya datang di venue kaget. Ternyata banyak banget orang. Akhirnya mereka negosiasinya adalah yang paling menurut mereka riskan adalah soal lampu LED dan lain-lain karena ada electricity. Padahal kita sampaikan, loh ini vendor kita udah mau kesepakat bikin surat pernyataan nih. Kita ngumpul semua di belakang. Tetap nggak mau. Kita tetap mau main tanpa LED dan multimedia. LED dan lighting multimedia. Jadi hanya sound system, karena sound system dianggap aman. Lampunya hanya malam hari ya Mas ya? Malam hari hanya 10. Coba kalau kejadian seperti itu Mas. Nah, akhirnya kita negosiasi, ini yang tidak banyak orang tahu. Sebenarnya dari sisi kami sudah menganggap itu sangat aman. Karena kami bikin surat pernyataan dan semua vendor menyatakan bahwa ini tuh sangat aman. Bahkan The Massive mengatakan kita main nggak masalah, main. Supaya bisa ketahuan bahwa ini di mana letak nanti misalnya ada kekurangannya bahwa ini nggak masalah. Gitu. Nah kemudian kejadian lah ya, mereka tetap show, saya ambil itu tadi kembali, soal menjaga kepercayaan, trust. Saya refund tuh tiket 100% ke penonton. Gitu. Jadi penonton yang kemudian kita refund 100%, kami jadi rugi kan. Gitu. Tapi ini penting bagi kami. Mereka berarti nonton gratis, iya kan? Tapi tidak apa-apa, bahwa karena bisnis kami di sini, sponsor happy, penonton kemudian baik, tone-nya kemudian jadi positif kan setelah kita gitu. Nah itu yang kemudian saya sebut bahwa terkadang bukan di sini kita dapatnya, tapi di event lain. Dan alhamdulillah trust itu kemudian muncul lagi di situ, gitu. Muncul lagi di situ. Nah, ini yang kemudian saya sebut event harus sukses. Walaupun posisinya secara finansial rugi. Dengan adanya kita refund kan saya rugi. Gitu. Tapi event tetap berjalan. Tetapi kendala di lapangan harus kita sikapi, harus kita komunikasikan dengan baik. Berarti tidak hanya ngomongin secara material untung dan rugi, ya, tapi ada manajemen konflik atau seperti memanage kejadian yang di luar soal teknis itu harus semuanya. Faktor X itu memang luar biasa Mas. Kadang-kadang di luar dugaan kita ya, ada hal yang harus benar-benar kita antisipasi. Kuncinya jangan panik. Dan yang kedua adalah kerja tim. Kesuksesan sebuah event, festival musik itu bukan kerja saya, bukan. Ini kerja tim. Jadi kekompakan tim, solidnya tim, saling menyemangati, saling paham job desk-nya masing-masing. Semua divisi dari bawah sampai atas. Betul. Jadi bagaimana bisa mengorkestrasi, tugas saya itu hanya mengorkestrasi tim. Bisa bekerja dengan baik gitu. Kayak gitu. Terus ngomongin soal artis yang pernah didatangkan Mas Anas ini. Ada nggak sih Mas yang ridersnya itu bukan aneh ya, tapi sangat unik gitu? Iya. Siapa dan apa Mas waktu itu ridersnya? Mariah Carey ya. Mariah Carey itu kan minta kamarnya harus hitam semua ya. Kamarnya harus hitam? Iya, harus dihitamin semua. Untungnya pihak hotelnya bisa mengakomodir gitu. Itu unik. Jadi nggak boleh ada matahari masuk sedikit pun. Gitu. Semuanya harus hitam termasuk 24 jam tuh. Iya. Selama dia di situ harus ditutup hitam semua. Nggak tahu kenapa itu. Mungkin nunggu wangsit atau kalau kena panas atau mungkin. Jadi kalau yang itu, yang kedua ya itu Mariah Carey juga. Dia maunya mendarat, private jetnya tuh mendarat dia di Sucipto itu jam 2:30 pagi. Termasuk pulangnya itu jam 2 pagi. Jadi buka bandara kita. Tahun berapa Mas? 2018. Belum lama ya. Jadi kita buka bandara Mas. Bandara kan buka kan kalau misalnya 4:30 atau jam 5. Iya, flightnya itu ya. Dan kita nego, gimana kalau mundur jam 5 gitu. Enggak,
Kalau nggak bisa kita no show. Pernah nanya nggak? Kenapa sih gitu? Ya karena jadwalnya Mas. Oh. Jadwal pesawatnya dari Singapura memang Terus dia betul. next venue-nya. Dia harus mungkin mereka berhitung parkir dan lain-lain Kalau ya. yang nutup kamar sampai all black itu nggak ngerti sampai sekarang. Nggak tahu. Ya itu Raidersnya. Selain Merah Carey Mas, ada yang nggak terlupakan? Nggak sih, lainnya masih biasa-biasa saja. Masih bisa kita handle. Nah, salah satu kunci kalau komunikasi dengan pihak artis luar negeri itu harus betul-betul disampaikan apa adanya. Gitu. Jangan iya tapi nggak ada, jangan. Jadi namanya kita dikasih kesempatan untuk melakukan counter riders kan, gitu. Misalnya nggak ada kita sampaikan, ini adanya ini nih di sini gimana gitu. Kalau kita ngomong ada ternyata nggak ada, Itu gitu. kedepannya lagi. Ya itu salah satu kunci gitu. Jadi kita harus ngomong apa adanya sama mereka. Gitu. Pahit diomongin pahit sekalian. Jadi kita mendingan debatnya di depan gitu daripada mereka udah nyampe Indonesia. Itu bisa jadi suatu saat akan komunikasi lagi gitu. Oh ya kalau itu Trust tadi betul. Ada ya ada, kalau enggak disampaikan. Kalau artis yang sampai sekarang belum kesampaian didatangkan tapi sangat ingin mempromotori siapa? Andre Bocelli. Saya ingin mainkan di Candi Prambanan. Kemudian saya ingin bawa Norah Jones. Norah Jones tuh pengen banget saya tampilkan di Prambanan Jazz ya gitu. Karena saya kebetulan fans banget lah sama Norah Jones. Sempat attempt atau sempat mencoba tahun ini kemarin nggak? Oh iya. Jadwalnya nggak ketemu aja. Jadwalnya nggak ketemu. Oke. Terus ini resume ini Mas. Dari awal iseng, tapi tadi itu iseng pertama tapi Glenn Fredly ya. Terus bisa sampai di titik sekarang ini Mas. Dengan exposure yang enggak kecil, pasti sangat besar. Itu experience feelingnya tuh kayak gimana Mas? Berproses puluhan tahun kan ini sampai titik ini gitu. Kalau feeling ya memang pengusaha itu yang utama feeling. Jadi ada dua hal yang selalu saya lakukan. Yang satu adalah rialat bahasanya. Rialat itu soal syariat, ikhtiar, berhitung, hitung-hitungan. Kita survei, riset, kalau artis ini gimana, bawa ini gimana gitu. Yang kedua adalah riado. Riado ini soal urusan ya. Rialat dan riado. Jadi itu selalu akan kita lakukan gitu. Syarat syariatnya tetap iya, riset gitu ya. Kita cek posisi marketnya gimana gitu. Kayak Prambanan Jazz itu kan 68% itu dari luar Jogja. Penontonnya. 68%. Artinya akan banyak sekali uang yang akan berputar di Jogja. Iya. Gitu. Prambanan Jazz itu unik. Jadi dua provinsi itu dapat dua-duanya. Jadi kalau kita urus perizinan sama pajaknya masuknya di Jawa Tengah. Di Klaten. Orang nginepnya banyak di Jogja. Naik KRL 10-15 menit. Nah inilah yang saya namakan mereka lah pelaku musik tourism. Nah ini yang sama pemerintah belum tersentuh. Gitu. Selama ini masih yang diomongin support tourism. Musik tourism itu luar biasa loh. Di negara-negara lain itu dahsyat loh. Penyumbang terbesar loh. Coba lihat Coachella, ya kan? Kemudian Glastonbury Festival, kemudian Festival Elvis Presley, kemudian di mana? Liverpool. Liverpool bayangin, sebuah festival bisa merubah identitas kota. Liverpool kan kota galangan industri dulu. Betul. Coba sekarang, hampir 2 juta orang datang untuk melihat museum Beatles, datang ke kafenya Beatles main pertama, kan gitu kan. Nah di sini itu belum diseriusi oleh pemerintah dan lain-lain gitu. Supportnya masih kurang ler. Nah ini alhamdulillah kemarin perizinan sudah di launching OSS 1 pintu, itu luar biasa. Gitu. Kita nggak deg-degan lagi. Pernah loh kita bikin event H-1 izinnya baru keluar. Bayangkan. Dan itu nyampe ke artis luar negeri. Gitu. Nah, itu tuh luar biasa. Makanya kita ngomongin festival musik itu bukan ngomongin kita sebagai promotor, tapi ngomongin sebuah daerah, bagaimana kita itu bisa merubah sebuah image gitu. Itu tadi yang saya contohkan, Liverpool itu bisa merubah image gitu. Hanya karena soalan bandaranya namanya udah Lennon.
Iya Kak? Iya. Bisa dirubah. Nah ini maksud saya pentingnya gitu. Jadi musik tourism harus diseriusi oleh negara, negara harus hadir gitu, harus disupport betul. Jadi yang disupport ya benar-benar harus dikurasi. Jangan festival-festival petualang yang berkala, kala-kala ada, kala-kala enggak. Kami ini kan termasuk yang berdarah-darah kan. Cari tiket sendiri, cari sponsor sendiri, perizinan sendiri gitu. Jadi ini yang kami merasa kami belum didukung sepenuhnya. Negara belum bisa hadir sepenuhnya. Gitu. Nah, ini harapan kami bahwa kami harus support. Banyak loh orang-orang yang datang luar negeri ke sini. Waktu 2019 saya bawa Yani, 60% penontonnya dari luar negeri. Gitu. Waktu Yani dari Yunani itu ya. Nah, ini yang kemudian harus disikapi. Itu yang harapan saya sih, mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan perhatian lebih kepada musik tourism. Banyak banget kan festival-festival musik Indonesia tuh dasar-dasar loh. Java Jazz, Hammer Sonic, Synchronize, Pesta Pora, Rock in Celebes, Rock in Solo, Jogja Rock, nggak perlu saya sebut. Nah, ini yang harusnya dibesarkan, didukung. Nggak perlu kita bawa festival musik dari dunia internasional ke sini, dari negara lain, ngapain? Ada wacana mau bawa misalnya festival musik dari luar negeri dibeli IP-nya, ngapain? Itu mahal sekali. Mendingan support aja teman-teman festival yang sudah ada di Indonesia, dibesarkan lagi. Gitu. Juga banyak band yang pemberitaan malah terkesan kayak kebalik, banyak band yang tampil di luar gitu. Sedangkan kita punya ekosistem sendiri. Betul. Nah, yang keren memang soal talent harusnya kan, kita bangga banget Voice of Bacepot bisa main di Glastonbury Festival ya. Itu dahsyat. Nah, itu perhatian juga soal talent kita, bagaimana kita bisa menjual. Jadi kita ini selama ini kan hanya jadi market artis internasional. Mereka tidak pernah jadi market kita kan. Nah, ini kita mulai nih dari sini. Gitu. Seperti itu. Oke. Di sesi penutup itu kita ada kemarin yang sempat di-share di Instagram Story itu netizen bertanya. Di sini ada beberapa pertanyaan dari follower Genevi. Yang pertama dari @hilmirazan_, kenapa Prambanan Jazz selalu menampilkan musisi yang tidak beraliran jazz? Ya. Oke. Sebenarnya gini, kalau kita lihat festival-festival musik jazz di luar negeri, itu tidak melulu jazz yang ditampilkan. Misalnya coba cek ya, di YouTube banyak itu. Montreux Jazz Festival, itu di Purple main loh. Radiohead main loh. Gitu. Kemudian terakhir tuh Foo Fighter main. Gitu. Itu bukan hanya ini ya, kita masih mending ya. Nah, tapi itu rock dimainkan di situ. Ya, it's okay gitu. Satu itu, yang kedua gini. Memang kita harus menghidupi ini gitu ya. Kalau kita melulu hanya bicara musisi jazz, itu memang tidak terlalu banyak dan kita tidak perlu berpikiran negatif gitu ya. Memang kami harus menghidupi ekosistem ini, industri ini. Biayanya gede banget. Sehingga mau tidak mau kami juga harus menghadirkan artis-artis yang punya fans sangat besar. Gitu kan. Hanya saja secara konsep, Prambanan Jazz itu selalu minta kepada musisi ini untuk mengaransemen lagunya secara jazz. Tidak ketang 1-2 lagu, itu minta kita aransemen. Kayak JKT misalnya. Ini mau nanya Mas, JKT itu saya udah kepikiran. Ada itu enggak kayak kejutan gitu? Iya, pasti nanti kita sudah diskusi sama JKT ya. JKT itu akan tampil memang spesial gitu ya di depan Candi Prambanan, dan memang dia mengaransemen lagu-lagunya ada versi jazznya. Nah, ini. Gitu. Nah, sama juga dengan misalnya saya diskusi sama Gigi. Konsepnya beda, ini Gigi Unplugged. Jadi bukan Gigi yang biasa ini, tapi saya minta Gigi Unplugged, dan mereka juga akan meransemen. Kita udah tahu lah, kayak sekelas Mas Dewa Bujana kan juga gitaris jazz ya, dengan trisamnya, dan trisam juga main gitu. Dan it's okay, kita akhirnya bersepakat. Mas Dhani misalnya Dewanya, dia juga punya lagu-lagu yang versi jazznya kan. Nah, semua kita minta musisi itu membawakan versi jazznya. Jadi ada keterkaitan gitu. Iya. Jadi tidak melulu, tapi ada Indra Lesmana dong sama Eva Celia pasti main di sini. Jadi tetap harus kita munculkan musisi-musisi jazz ansih, pure
untuk main di Prambanan Jazz pasti ada, nggak mungkin nggak. Gitu. Iya. Selanjutnya dari Khalil Zatkans. Ya. Gimana sih menghitung harga tiket sebuah konser, Mas? Ya. Satu, kita harus tahu soal data atau kondisi geografis dan sosiologis siapa calon pembeli kita, gitu. Jadi kira-kira termasuk UMR, itu harus tahu. Nah, targetnya siapa nih penontonnya? Nah, kayak Prambanan Jazz kan targetnya sudah bukan hanya lokal ya, sudah nasional dan internasional. Makanya kita hitung dari totally produksi itu bisa ketemu. Tetapi yang kalau menghitung harga tiket itu memang kita akan berpikir berapa sih daya beli masyarakat kita itu, target kita. Itu tentu saja berbeda ketika daya beli dari orang-orang Jakarta sama di sini ya. Nah, orang Jakarta malah dia juga spend money untuk pesawat, untuk hotel, iya kan? Iya. Nah, itu ternyata kejadian kan, yang nonton juga paling besar dari Jakarta. Sekalian healing kan? Iya, healing di Jogja. Iya. Jadi seperti itu. Kalau rumusan matematikanya itu ada, Mas? Saya itu selalu berpikir gini, jadi 60, kita kan selalu bikin ya, terjual sold out itu misalnya berapa? 100%. Itu sekian jumlah penonton, 90% terjual, 80%, 70%, 60%. Nah, rumus saya itu 60% terjual plus 1 juta rupiah untung, itu saya jalan tanpa sponsor. Asal tadi 1 juta udah ya. Plus itu. Jadi sudah terjual 60% dari target, ada keuntungan 1 juta, kita jalan. Gitu. Nah, begitu laku 70% kan berarti ada untung 10% gitu. Itu tanpa kami memasukkan sponsorship. Karena sponsorship itu rahasia Tuhan keempat. Jadi wangel, Mas. Cari sponsor tuh wangel gitu. Jadi aduh ampun dah gitu. Makanya kita berharap pemerintah sudilah kita ini disupport gitu ya. Kemenpar itu ya harusnya support seperti kita lah gitu. Jadi betul-betul gitu. Selain musik dan juga kan di situ juga tempat wisata yang bahkan kelas internasional kan, dan itu pasti akan erat kaitannya dengan pihak regulator sendiri. Betul. Dari @second hole, kapan Mas bawa Projam ke Indonesia? Nah, doakan. Doakan kalau itu. Itu udah wishlist pertama itu. Projam itu. Amin. Amin. Terus Dian Martaj, Queen at the Opera kan udah nih PJR. Terus Queen plus Adam Lambertnya di JRF bisa kali tahun depan. Mari kita berdoa. Berdoa lagi ya. Mari kita berdoa, amin. Paling nggak ini tahun ini kan udah ada Queen-nya sama. Queen at the Opera. Ini terakhir dari Vicky Fair. Tadi sebenarnya udah sih, mungkin bisa di bold lagi. Apa dampak yang diharapkan dari Prambanan Jazz Festival ini untuk pariwisata dan masyarakat sekitar Prambanan itu sendiri? Iya, kami berharap memang Prambanan Jazz ini ada dua. Yang satu berdampak secara signifikan terhadap masyarakat sekitar dan kota gitu ya. Yang saya sebut tadi bisa merubah identitas gitu. Dari uang yang berputar itu sangat besar. Hotel full, Mas, coba cek. Iya. Pesawat full, kereta full. Rentalan semuanya full, ya kan? Dan di tanggal 5, 6, 7 pasti KRL nih. Betul. Desa wisata itu semuanya kebagian. Jadi itu terbukti, Mas. Terbukti. Dari Prambanan Jazz beberapa kali sampai sekarang ini. Terbukti. Ada hasilnya gitu. Saya tiba-tiba banyak dikontak oleh teman-teman, ada sebuah restoran misalnya warung di daerah Turi itu tiba-tiba, Mas terima kasih Mas gitu. Dari Turi ke Prambanan kan? Ternyata full gara-gara memang ditanya, saya mau nonton Prambanan Jazz Bu, katanya. Itu berdampak sangat nyata kan, konkret gitu. Satu itu. Yang kedua, Prambanan Jazz menjadi diplomasi budaya di tingkat internasional. Kenapa? Setelah kita mengundang puluhan artis internasional, kita itu murah loh jadi promonya. Kita nggak perlu bayar artis untuk mempromokan Candi Prambanan loh. Oh, iya. Mereka posting ya, belakangnya candi udah gratis. Iya. Iya kan? Saya hanya cukup membayar dia sebagai performer, mereka mempromosikan kita gratis. Iya, betul. Coba cek IG-nya Kenny G. Ketika dia sudah main 2015 itu, kemudian Yani main 2019, dan waktu itu viral, Kenny G tiba-tiba posting throwback 2015 backgroundnya Candi Prambanan, dan saya pengen kembali lagi Candi Prambanan. Gila ya, sebegitu dahsyatnya. Efeknya. Mahal? Enggak. Saya nggak perlu bayar loh mereka. Kalau bayar kan mahal.
Dan nggak perlu kan pasang billboard di New York. Sementara kan fansnya mereka puluhan juta. Iya. Gitu. Nggak perlu dong kita bayar bis di London. Nggak perlu, ngapain? Tapi balihonya yang Prambanan Jazz sekarang tuh lucu. Waktu ini Wong Tulus tampil. Ya, kamarnya Tulus. Kamarnya Tulus. Ya kita memang sudah nggak Mas, mencoba untuk tim kreatif kita ya. Iya. Itu untuk Seluas menyajikan mungkin. seluas mungkin. Yang ada fotonya cuma Tulus sama Yura. Yura ada satu kalimat yang bagus, jalan yang jauh jangan lupa pulang. Iya. Karena ke Jogja itu pulang. Iya kan? Gitu. Orang datang ke sini kan orang yang banyak pernah tinggal di sini, kuliah, SMA gitu. Jadi kita coba ke Jogja itu memang pulang gitu. Jogja dengan nonton Prambanan Ya, Jazz. kita banyak kalimat aja billboardnya. Iya. Tapi itu kalimat-kalimat yang sangat relate anak-anak sekarang. Betul. Wayahe Wong Tulus tampil. Ya, oke Mas, ini signature question terakhir dari Gutok biasanya. Iya. Kalau dihitung dari proklamasi, kan tahun 2045 besok kan Indonesia 100 tahun, Mas. Iya. Menurut Mas Anas nih, penerawangannya di usia 100 tahun besok itu Indonesia kan seperti apa, Mas? Ya penerawangan bukan penerawangan ya. Kalau kita lihat pasti akan jauh lebih maju gitu. Kita berharap Indonesia emas lah 2045 itu gitu ya. Indonesia emas dan sudah terlihat mulai sekarang kan pergeseran-pergeseran kultur itu kan terjadi. Jadi siapa yang tidak mengikuti pergeseran ya pasti akan ketinggalan. Makanya itu yang terjadi juga dengan Prambanan Jazz. Kita banyak kolaborasi dengan banyak pihak ya. Ya karena itu mengikutin ini. Iya. Mengikutin. Dan kita bahagia gitu. Ternyata orang yang dulu malas ke Candi Prambanan sekarang jadi happy. Gitu. Jadi bukan apa-apa ya Mas. Kami termasuk Prambanan Jazz ini mungkin kami senang, bangga, bahagia banyak event yang ada di Candi Prambanan saat ini. Walaupun perizinannya rumit dan kami yang membuka itu. Bahkan termasuk Kemendikbud itu regulasi untuk bikin event di Candi Prambanan. Itu diskusinya dengan kami dan udah jadi. Berapa jaraknya, disabel. Dan sekarang kita lihat event di Candi Prambanan banyak banget gitu. Ya kan? Kemudian anak-anak muda dengan bangganya datang ke Candi Prambanan. Karena dulu kita tanya, kapan terakhir ke Candi Prambanan? Zaman Dharma Wisata, Mas. Iya kan? Iya. Sekarang, aduh senang banget anak-anak selfie, belakangnya Candi Prambanan. Karena sekarang mulai muncul, kalau nggak ikut nonton Prambanan Jazz, ketinggalan style, ketinggalan lifestyle. Iya kan? Nah, itu yang kita munculkan. Anak-anak Gen Z milenial itu mencintai lagi heritage kita. Dan alhamdulillah saya menganggap bahwa apa yang kami lakukan ini pelan-pelan bisa mengedukasi gitu. Sehingga dari pihak Candi Prambanan sudah nggak kesulitan sekarang orang pingin bikin event di sana, ya kan? Dibukakan sama Dibukakan. Jazz ini. Nah, kita seneng, kita bangga. Ada banyak event di sana kan udah ada mulai festival ya. Iya. Gitu. Dan kita seneng karena kita anggap ini kolaboratif dan bukan malah kompetitif, enggak. Di festival itu dampaknya positif. Di festival itu harus kolaboratif. Kita dukung, kita support siapapun yang bikin festival di Candi Prambanan gitu. Nah, itu adalah yang saya sampaikan. Kalau nggak boleh dong ada event di Prambanan, festival musik, kemudian kita merasa itu sebagai kompetisi kita, nggak boleh. Itu namanya tidak mendukung. Kita harus saling support gitu. Ya, terima kasih. Siap. Mas Anas. Wah, terima kasih banget. Sangat menarik. Semoga bisa ngobrol lagi. Amin. Lanjut ke depan nanti, Mas. Terima kasih. Saya tunggu di Prambanan Jazz. Ya, siap. Sehat-sehat, Mas. Terima kasih.